Mungkin di sini ada teman-teman yang sangat ini ya, sangat antusias ya untuk mendengarkan materi kita. Dan jadi ya karena teman-teman mungkin udah penasaran dan udah nggak sabar lagi untuk mendengarkan materinya, jadi mungkin bisa langsung saja ya Ustazah untuk pemaparan materi yaitu hijab adalah kekuatan bukan kekerasan. Silakan Ustazah. Iya, terima kasih Mbak Moderator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat hatinya juga sehat badan kita semua. Oke, di pagi hari ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat kita semua. Yang pertama, salawat dan salam juga tercurahkan kepada baginda Abu Muhammad SAW. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah hari ini menarik pembahasan kita semua mengenai hijab ya. Hijab atau juga jilbab gitu. Jadi saya teringat sebuah buku di mana saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Aisyah, penulis Kamran Pasha dari Turki. Jadi ketika itu ada satu bab di dalam buku tersebut yang mana dalam buku tersebut itu menerangkan bahwa asal mula atau asbabun nuzul salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang berhijab, yakni surat An-Nur ayat 31 dalam rangkaiannya Quran surat An-Nur ayat 1 sampai 20. Jadi di dalam buku itu teman-teman, judulnya Aisyah itu ada satu asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, yakni ketika itu pada zamannya Rasulullah SAW dan ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika itu Nabi Muhammad itu pergi untuk berperang seperti itu. Nah, ketika Rasulullah itu pergi berperang, beliau itu membawa salah satu istrinya yakni Ibunda Aisyah. Nah, di medan perang ketika itu Ibunda Aisyah tetap berada di dalam tandunya, di dalam apa ya kalau bahasa sekarang? Kalau zaman sekarang tuh di dalam mobil gitu ya. Kalau zaman dulu di dalam tandu. Dibawa Siti Aisyah sama Rasulullah di sebuah padang pasir. Ketika itu Siti Aisyah itu menunggu Rasulullah. Karena Siti Aisyah itu merasa boring, bosan gitu. Akhirnya beliau itu keluar dari tandu itu. Ketika keluar, Siti Aisyah itu jalan-jalan. Kalungnya Siti Aisyah itu nggak sengaja jatuh. Nah, ketika Siti Aisyah itu hendak kembali, dia merasa bahwa kalungnya jatuh. Akhirnya Ibunda Aisyah itu mencari kalung tersebut. Sampai akhirnya diketemukan kalung itu. Kemudian Ibunda Aisyah kembali ke daerah tandu itu, daerah di mana Rasulullah itu dan para sahabat itu transit seperti itu. Ketika Ibunda Aisyah itu sampai di sana, Ibunda Aisyah itu terkejut, ternyata rombongannya Rasulullah dan para sahabat itu udah pulang. Karena taunya Rasulullah dan para sahabat taunya Ibunda Aisyah berada di dalam tandu, tidak tahu kalau beliau itu keluar untuk jalan-jalan. Akhirnya ketika itu Ibunda Aisyah itu kebingungan, gimana nih cara pulang? Akhirnya sampai larut malam, kemudian ada pertolongan Allah berupa ada seorang yang menunggang kuda laki-laki namanya Sofwan. Jadi dikisahkan bahwa Sofwan itu adalah siapa? Teman kecilnya, masa kecilnya Aisyah itu. Sofwan itu teman masa kecilnya Aisyah. Akhirnya karena Sofwan itu kenal dengan Ummul Mukminin Ibunda Aisyah, Sofwan bilang kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, bolehkah saya menolong engkau?" gitu. Akhirnya Ibunda Aisyah naik ke kudanya Sofwan, pulanglah itu ke Mekah. Nah, di Mekah, para kaum kafir Quraisy atau orang-orang yang nggak suka dengan Rasulullah, yang nggak suka dengan Islam, yang nggak suka dengan Ibunda Aisyah itu menyebarkan desas-desus, hoax, fitnah bahwa Ibunda Aisyah itu berselingkuh dengan Sofwan.
Nah, singkat cerita, banyak orang-orang itu yang pada percaya, yang pada termakan oleh berita bohong tersebut. Sampai Siti Aisyah itu berada di dalam rumahnya berhari-hari, nggak mau keluar, malu gitu ya, merasa tidak ada yang berpihak kepadanya. Ya Allah, sakit banget gitu. Coba kamu bayangin kamu difitnah selingkuh, padahal nggak selingkuh gitu. Sampai akhirnya ayahnya Siti Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq pun sedikit meragukan Siti Aisyah. Abu Bakar menyuruh Aisyah, kamu harus tetap di rumah, tidak boleh kemana-mana, jangan ketemu dengan Rasulullah. Dilarang ketemu sama Rasulullah sama Abu Bakar. Di situ Aisyah merasa sedih, dia merasa sedang dizolimi. Akhirnya pertolongan Allah datang berupa apa? Sebabnya Quran surat An-Nur itu dikisahkan dari ayat 1 sampai ayat 20 sampai akhirnya ayat 31, bahwa ayat itu menerangkan Allah itu membebaskan Siti Aisyah daripada tuduhan, daripada dosa, daripada fitnah tersebut. Akhirnya turun ayat itu, orang-orang percaya bahwa Siti Aisyah itu ternyata yang benar, bukan yang salah gitu. Jadi teman-teman semua, dari asbabun nuzul tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya sedang menunjukkan kepada kita semua bahwa hijab itu dapat menjadi perlindungan bagi kita. Oke, kita kembali ke slide yang pertama. Hijab adalah kekuatan ya, bukan batasan. Seperti tema kita hari ini adalah halo, halo, discover your potential. Discover your potential, Believe in yourself gitu ya. Hijab adalah kekuatan, bukan batasan. Hijab bukan hanya sekedar kain yang menutup tubuh kita, teman-teman, tetapi sebuah identitas kita sebagai seorang muslimah, pelindung kita dan sumber kekuatan yang Allah anugerahkan bagi seorang muslimah, bukan batasan, melainkan sebuah jalan untuk fokus pada potensi diri dan kehormatan yang tinggi. Yang kemudian, boleh guys? Oke, hijab adalah kekuatanmu. Jadi hijab menegaskan jati diri kita. Kita seorang muslimah. Kita disyariatkan untuk menggunakan hijab. Dan hijab itu merupakan kewajiban kita. Hijab merupakan simbol ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hijab itu bukan batasan, teman-teman. Hijab itu nggak menghalangi muslimah untuk berpendidikan tinggi. Setuju? Setuju. Di mana ada universitas yang melarang mahasiswanya untuk menggunakan hijab? Nggak ada ya. Mungkin zaman sekarang hijab itu memang sudah sangat familiar ya, Mbak. Kalau zaman dulu ketika tahun 90-an gitu, anak sekolah pakai hijab itu langka. Tapi tahun 2005 sampai 2010, 2015 itu ada tren yang bagus, yakni tren anak sekolah menggunakan hijab. Karena saya dulu ingat betul, waktu saya zaman SMP itu ya, saya sekolah pakai hijab. Di sekolah tuh yang pakai hijab bisa dihitung dengan jari. Tapi kemudian ada tren mengenakan hijab, bisa 2 tahun itu, dalam waktu 2 tahun bisa semua cewek-cewek tuh pada pakai hijab. Itu merupakan tren yang luar biasa menurut saya. 2010 sampai 2015 itu. Nah, hijab itu bukan batasan bagi kita. Kita dapat berkarir dengan menggunakan hijab. Kita bisa berkarya. Banyak kok contoh-contohnya. Kita dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat tentunya. Jilbab itu membingkai kehormatan kita yang memungkinkan seorang muslimah itu bergerak bebas, berprestasi, tanpa kehilangan jati dirinya, identitasnya sebagai seorang muslimah. Next. Oke, ini asal mula disyariatkannya hijab ya. Turunnya perintah hijab. Perintah hijab turun pada masa Nabi Muhammad di Madinah sebagai bagian dari syariat Islam yang mengatur kehormatan perempuan. Jadi dalam Al-Quran ayat berhijab itu ada 2 perintah. Yang pertama, Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 31. Jadi Quran surat An-Nur ayat 31 asbabun nuzulnya adalah tadi kisahnya Aisyah. Kalau ayat Al-Ahzab 59 asbabun nuzulnya, jadi ketika zaman dulu tuh teman-teman, cewek-cewek atau perempuan-perempuan di Madinah itu zaman dulu itu kalau mohon maaf, kalau buang hajat itu di kebun kurma. Jadi zaman dulu kan nggak ada toilet, tidak ada apa seperti zaman sekarang, nggak ada tempat toilet umum atau yang lain-lain. Jadi kalau zaman dulu
perempuan-perempuan di Madinah itu kalau buang hajat ke kebun kurma, jadi gali tanah, ya buang hajat di situ. Nah, karena hal tersebut, banyak laki-laki dari penduduk setempat itu yang sering menggoda wanita-wanita pada zaman itu. Ketika itu Allah memerintahkan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 diturunkan itu perintah untuk menutup hijab, menutup aurat dengan hijab, untuk menjulurkan hijabnya menutupi dadanya gitu. Kemudian hijab itu sebagai identitas. Jadi kalau zaman perempuan-perempuan di Madinah dia pakai hijab, oh berarti tandanya dia seorang muslimah. Kalau dia seorang muslimah berarti kita tidak boleh mengganggunya, terlindungi. Kemudian para perempuan Ansor ya segera merespon. Mereka itu merobek kain sarung mereka dan menjadikannya kerudung, menunjukkan kebanggaan terhadap syariat. Yang selanjutnya, oke, dasar hukumnya Al-Ahzab An-Nur ayat 31 dan hadis Nabi yang mengatakan Abu Bakar kepada Asma, wahai Asma, apabila wanita itu telah balik, sudah haid, tidak boleh terlihat darinya kecuali hada wa hada, kecuali muka dan telapak tangan. Mayoritas ulama itu juga setuju, termasuk Imam Al-Qurtubi dan An-Nawawi, sepakat bahwa seluruh tubuhnya manusia itu aurat, kecuali muka dan telapak tangan, atau kecuali yang biasa terlihat darinya. Jadi kalau ada perempuan yang pakai cadar itu juga Masya Allah, mungkin dia lebih kepengen menjaga dirinya dari fitnah dan lain-lain. Selanjutnya, oke, teksnya. Oke, boleh selanjutnya. Ya, pentingnya hijab lebih dari sekedar kain. Hijab yang pertama menjadi simbol ketaatan, menjaga kehormatan, membentuk karakter, dan bukan penghalang potensi kita. Selanjutnya, tata cara berhijab yang sesuai syariat. Jadi yang pertama, menutup aurat. Ya, aurat teman-teman ya udah pada tahu semuanya, kalau perempuan ya auratnya seluruh badan ya, kecuali muka dan telapak tangan. Himar, menutupi dada, ya, tidak transparan, tidak ketat, tidak tabarruj, atau tidak berhias yang berlebihan seperti itu. Pakai jilbab rapi tapi di sini pakai bunga gede banget gitu kan, terlalu mencolok mata gitu. Tidak menyerupai pakaian tidak menyerupai pakaian lain, tidak menyerupai pakaian laki-laki, atau tidak menyerupai pakaian orang-orang non-muslim gitu secara khas. Selanjutnya, nah, istidraj dengan hijab, sebuah peringatan. Jadi, apa itu istidraj? Adalah ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, pujian, keberhasilan, padahal seorang ini sedang lalai dalam ketaatan. Nikmat itu bukanlah ridho, melainkan ujian yang dapat menjerumuskan lebih dalam. Jadi istidraj. Agar kita tidak istidraj dalam berhijab. Ketika kita sudah berhijab, maka kita ikuti juga perilaku kita dengan hijab. Kalau kita sudah berhijab, perilaku kita perbaiki, ibadah kita perbaiki, agar hijab kita tidak menjadi istidraj. Jangan menjadikan hijab itu tameng gitu, yang penting udah pakai jilbab gitu, nanti juga dibilang alim, dibilang soleha gitu. Yang pertama, niat untuk dunia. Jangan sampai kita itu berniat hijab untuk dunia. Hijab hanya untuk tren, pencitraan, atau popularitas, bukan karena Allah. Beberapa saya menemukan selebgram atau influencer gitu yang menggunakan hijab, kemudian posting foto dan video tidak menggunakan hijab, dan menulis caption bahwa saya ingin kembali kepada jati diri saya sendiri gitu. Karena saya berhijab itu tidak kepengen untuk orang lain, jangan begitu. Yang kedua, merasa paling suci. Kita sudah pakai hijab. Hijab itu mengajarkan kita untuk rendah hati. Jadi kesombongan dan merasa lebih baik dari muslimah yang lain yang belum berhijab, jangan sampai kita melakukan itu. Jadi jangan sampai kita sudah berhijab terus kita merasa diri kita tuh merasa paling suci gitu. Terus kita memandang teman-teman kita yang mungkin belum berhijab dan belum diberikan hidayah untuk berhijab, kita memandangnya remeh. Janganlah seperti itu. Kemudian hijab tanpa akhlak, perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam meskipun berhijab syar'i. Jadi
Ada orang yang berhijab tanpa akhlak. Hijabnya betul, tapi akhlaknya harus diperbaiki. Jangan salahkan hijabnya, tapi perbaiki akhlaknya. Nah, hijab seharusnya menjadi pengingat, bukan topeng. Hijab hanya menutup rambut, tetapi tidak menutup kesombongan. Disitulah istidraj dapat terjadi. Yang selanjutnya, oke, pesan motivasinya untuk muslimah berhijab. Jadi hijab bukanlah beban, ia adalah mahkota yang tak terlihat yang menjaga kehormatan kita semua. Ketika kita berhijab, seakan-akan kita sedang mengatakan kepada dunia, aku tahu siapa diriku, aku tahu siapa jati diriku sebagai seorang muslimah. Nah, hijab tidak membatasi masa depan kita, ia justru membentuk versi terbaik dari diri kita. Jadi teman-teman, saking pentingnya hijab, saking pentingnya jilbab, bahkan ketika manusia itu meninggal, seorang wanita itu meninggal, itu kain kafannya berbeda dengan laki-laki. Jadi wanita meninggal ada 5 lapis, laki-laki ada 3 lapis. Apa tambahannya? Ada himarnya, ada jilbabnya, lalu ada baju kurungnya. Nah, ini kan menandakan bahwa ketika seorang manusia perempuan itu sudah meninggal saja, Allah memerintahkan untuk menutup auratnya. Jangan sampai jilbab pertama kita itu adalah jilbab terakhir yang kita kenakan. Nauzubillah min dzalik. Oke. Hijab adalah cahaya. Hijab bukan sekedar kain yang menutup tubuh ya, tapi juga cahaya yang menjaga hati kita semua. Tanda cinta seorang muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijab merupakan bentuk perintah Allah, pelindungan identitas dan kekuatan. Jadi semoga setiap langkah kita menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah, setiap pakaian menjadi penjaga diri kita, dan setiap pilihan menjadi ladang pahala bagi kita. Dan marilah kita jadikan hijab sebagai kekuatan kita, bukan batasan, bukan beban, jadi kebanggaan dan bukan paksaan. Ya, discover your potential, believe in yourself, karena dengan hijab engkau lebih kuat dari yang engkau kira. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian. Oke, terima kasih banyak kepada Ustazah Lisa atas ilmunya tadi yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Tadi di awal kita disuguhkan oleh cerita inspiratif dari Ibunda Aisyah yang sangat menginspirasi kita gitu ya untuk mengenakan hijab, dan juga ada banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, dari aku sendiri mau nanya-nanya dikit nih ya ke Ustazah Lisa, karena aku sendiri juga penasaran banget gitu. Jadi aku mau nanya nih Ustazah. Nah, jadi hijab itu kan merupakan sebenarnya kewajiban gitu ya, kewajiban, dan kita melaksanakannya itu seharusnya bukan karena paksaan seperti itu. Nah, beberapa orang yang sudah berhijab kemudian mengalami hal yang tidak menyenangkan, seperti misal kalau perempuan biasanya mohon maaf ada yang dilecehkan dan lain sebagainya. Sementara di luar sana banyak juga yang mungkin setelah mengalami hal tersebut akhirnya malah merasa, oh aku sudah pakai hijab tapi masih tetap mendapatkan hal seperti ini. Nah, kira-kira itu kan termasuk hal yang mungkin menurunkan motivasi mereka untuk mengenakan hijab, dan pada akhirnya motivasi mereka untuk mengenakan hijab itu sepertinya bukan lagi karena Allah, tapi untuk tujuan-tujuan tertentu seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Ustazah Lisa terhadap hal tersebut? Terima kasih. Ya, sudah berhijab tapi masih saja dilecehkan gitu ya. Sebenarnya banyak sekali kasus, bukan hanya yang berjilbab ya, yang tidak berjilbab saja sering dilecehkan seperti itu. Jadi siapa yang salah? Bukan yang pakai jilbab yang salah. Kadang kita udah berjilbab tapi tetap aja dilecehkan gitu. Jadi yang salah itu yang murni yang melecehkan. Itu yang salah. Jadi hijab itu memang sebagai pelindung kita, bukan berarti hijab itu menghindarkan kita dari kejahatan. Kejahatan itu dapat menimpa siapa saja. Kita sudah berhijab saja bisa kena kejahatan, apalagi yang tidak berhijab gitu. Jadi yang salah yang melecehkan. Kita yang berjilbab ya kita benar karena kita menegakkan syariat Islam. Jadi tadi juga ada pertanyaan, gimana sih kalau kita berjilbab tujuannya untuk hal-hal duniawi seperti melindungi diri supaya nggak dilecehkan dan lain-lain. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena memang fungsi dari jilbab di dalam Al-Quran, di dalam asbab nuzulnya juga, hijab itu memang berfungsi sebagai salah satunya pelindung.
pelindung bagi kita, sebagai kehormatan bagi kita. Jadi niat seperti itu tidak apa-apa, yang kemudian kita barengi juga dengan niat, beriringan dengan niat, semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menegakkan syariat Islam. Terima kasih banyak atas jawaban yang sangat luar biasa dan sangat bisa. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah ingin bertanya gitu ya kepada Ustazah Lisa secara langsung, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Ya, silakan. Siapa? Sari. Sania. Banyak nih teman-teman saya yang bagaimana dia cara memberikan Iya, oke. Jadi bagus banget ini pertanyaannya. Jadi memang banyak yang lepas pasang hijab. Kita harus mengakui dan menyadari teman-teman bahwa iman manusia itu memang naik turun. Kadang naik, kadang turun gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi teman kita yang masih lepas pasang hijab dan gimana kita cara nasihatinnya? Yang pertama hal yang paling pertama ya kita doain dulu. Kita doain teman kita semoga teman kita pakai jilbabnya istiqomah gitu. Terus yang kedua kita kasih contoh dengan diri kita sendiri. Kita kasih contoh dengan diri kita. Saya merasa nyaman loh pakai hijab setiap hari dan saya merasa tidak gerah. Saya merasa rambut saya juga tetap sehat gitu. Jadi kita berikan contoh dari diri kita. Yang kemudian yang ketiga kita nasihati pelan-pelan. Kita nasihati pelan-pelan agar menutup aurat itu wajib. Jadi kalau kita nggak menutup aurat itu berarti kita dosa gitu. Jadi kalau nanti kita dosa di dunia sih nggak berasa, tapi nanti kalau udah di akhirat itu berasa gitu. Di dunia kan nggak lama gitu, di dunia paling berapa tahun? 80 tahun, 70 tahun. Nanti di akhirat selamanya. Aku tuh kepengen sama kamu di akhirat bareng-bareng gitu. Nanti kalau aku di akhirat enak, kamu gak enak di mana gitu. Bilang aja kayak gitu. Gak usah soalin. Ya, semoga teman kita dapat hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Gak apa-apa sih kalau kita dibilang soalim, ya emang aslinya alim kok gitu. Oke, gitu Sania. Oke, terima kasih banyak Sania atas pertanyaan yang luar biasa dan terima kasih Ustazah Lisa atas jawabannya yang sangat luar biasa juga. Oke, kita buka pertanyaan untuk satu penanya lagi dari teman-teman. Sudah yang katakan ya. Oke, silakan. Boleh diulang boleh diulang Boleh diulang pertanyaan lagi? hijab. Boleh pakai mikrofon ini ada. Apakah hijab dianggap sebagai kekuatan kata-kata? Dengan adanya tren sekarang seperti orang yang pakai hijab tanpa pin atau gaya kurban, apakah hal tersebut itu mengubah cara orang tersebut melihat makna hijab tersebut? Terima kasih. Ya. Jilbab tanpa pin atau gaya turban. Oh ya ya. Oke. Ya itu memang lagi tren ya sekarang ya teman-teman ya. Itu tadi yang sudah saya bahas. Jadi kalau kita menggunakan hijab ada tata caranya. Yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, gimana hijab itu harus menutup aurat secara sempurna. Jadi yang pertama hijab menutup bagian dada. Lalu yang kedua kita kalau pakai hijab usahakan kita pakai
ciput atau daleman agar rambut kita, aurat kita tidak keluar gitu. Kemudian jilbabnya jangan yang transparan, kemudian jilbabnya itu jangan yang membentuk lekuk tubuh atau yang menyerupai rambut ya. Kadang ada juga yang saya lihat orang pakai jilbab, pakai pasmina hitam, dibentuk kayak rambut dikepang-kepang gitu, dibentuk-bentuk dan lain-lain seperti itu. Jadi kita berhijab harus dengan syariat seperti itu, harus dengan syariat. Syariatnya apa tadi sudah kita jelaskan, dan jangan sampai kita itu tabarruj ketika kita menggunakan hijab. Kepengen dilihat modis, kepengen dilihat fashionable, sah-sah saja, tidak apa-apa asal sesuai dengan syariat. Boleh fashionable pakai apa tadi, turban ya? Turban. Yang di atas itu kan? Turban yang kelihatan Lehernya, oh gitu. Pakai turban ya, jangan dulu lah kalau pakai turban ya, karena berhijab itu harus menutup aurat. Leher itu aurat bukan? Aurat. Jadi harus ditutup. Terus kadang juga ada yang pakai jilbab, pakai turban, tapi dia tuh pakai daleman yang sampai leher itu, tahu nggak? Oh, yang ciput ninja gitu ya. Itu. Banyak ulama yang berpendapat itu berbeda. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa yang penting menutup auratnya udah ketutup, itu sudah sah dan sudah sesuai dengan syariat. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa jika seperti itu akan membentuk lekuk tubuh atau akan menyerupai rambut, akan menyerupai leher, kan nempel banget di leher itu. Nah itu menyebabkan menyerupai ketika orang itu tidak menggunakan jilbab. Ada yang mengatakan itu tidak boleh, ada yang mengatakan itu boleh asal itu sudah menutup secara sempurna aurat kita, kulit kita, seperti itu. Jadi kalau untuk fashion yang lazim-lazim aja ya, kecuali kita mau fashion show gitu, sesuai syariat. Itu teman-teman. Dari penanya bagaimana? Apakah sudah cukup menjawab? Oke, terima kasih banyak Ustazah Liza atas jawabannya yang sangat bermanfaat dan sangat insightful tadi. Jadi dari sini kita mengetahui ya teman-teman, kalau hijab itu bukan sekedar mengenakan tapi harus sesuai dengan syariat juga gitu. Harus menutup aurat, harus menjulur sampai dada, kemudian tidak membentuk lekuk tubuh dan lain sebagainya. Memang mungkin bagi orang yang mungkin kurang paham atau bagaimana, jadi menganggap itu semua adalah hal-hal yang ribet gitu. Kenapa sih ribet-ribet hijab? Tapi Islam itu melindungi wanita gitu. Itulah cara Islam untuk melindungi wanita, seperti itu nih Ustazah. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Ustazah atas ilmunya, dan terima kasih dari atas semua penanya yang sudah menanyakan pertanyaan yang sangat bermanfaat tadi.